Hello bro and sis. Nah, kali ini gue akan bahas kamera vlogger yang lumayan keren dan kece untuk para pemula. Penasaran? Langsung aja. Oke, kali ini gue kedatangan PowerShoot G7X Mark II dari Canon. Nah, ini dia barangnya. Kecil banget bro. Pertama kali gue megang ini terlalu kecil menurut gue ya. Terlalu kecil, tapi mungkin kalau misalnya memang ini kamera vlogging ya cukup-cukup aja lah untuk apa ya, genggaman tangan gitu ya kan. Nah, kalau misalnya dilihat dari bodinya itu lumayan oke banget untuk kalian yang suka vlogging. Kenapa? Karena menurut gue di sini dia kecil, tapi kalau buat fotografi ya kurang, atau mungkin videografi kayaknya kurang oke gitu. Tapi kalau misalnya lo videografi yang diem-diem atau mungkin lo biasa vlogging food, mungkin ini jadi andalan biar nggak ketahuan security di mall atau mungkin di tempat makan-makan yang nggak perlu izin istilahnya gitu. Nah, di sini bahannya pun menurut gua bagus ya. Ini kayaknya bahannya metal atau sekelas apa ya? Mungkin metal lah ya, metal. Dan nggak ada plastiknya, istilahnya nggak ada plastiknya, dan gue suka bahannya metal. Dia kalau dipegang lumayan berat, tapi nggak berat-berat banget kayak kamera DSLR atau mirrorless A7 gitu ya. A7-nya Sony nggak berat-berat banget. Dan ini ya layarnya lu udah bisa lihat, ini bisa di flip, ya kan, bisa di flip. Dan ya kalau dibilang compact, menurut gua si G7X ini nggak compact sih ya. Menurut gua ini terlalu kecil untuk pegangan yang tangannya besar kayak gua gini. Kalau misalnya lu pakai tripod atau GorillaPod mungkin masih bisa, masih enak dipegangnya. Tapi kalau misalnya untuk kayak gini aja, itu kayaknya kurang afdol aja gitu, kayaknya terlalu kecil. Dan lo bisa lihat di sini ada hand grip nih. Ada hand gripnya, kelihatan ya. Dan ini tuh menurut gua nggak terlalu gede gitu, nggak terlalu, ya untuk jempol aja gitu, untuk jempol aja. Dan di sini ada biasa ya tombol on, di sini ada tombol zoomnya, ini buat zoom, ini ada buat foto. Dan kalau misalnya dilihat di atas, di sini lumayan banyak ya, lumayan banyak menunya. Hampir kayak mirrorless. Tapi kamera ini sebenarnya bukan mirrorless. Gue ingetin sekali lagi untuk kalian yang baru mau beli di tahun 2020 ini, Canon PowerShoot G7X Mark II ini bukan mirrorless. Kenapa? Karena ini termasuknya kamera pocket. Nah, balik lagi di sini. Gua ngelihat di sini ada kabel HDMI, sesuatu menurut gua lumayan ya, karena HDMI kalau menurut gua kepake banget HDMI ini. Terus di sini ada port, kayaknya bisa buat charger juga, mungkin lo bisa pakai power bank. Nah, yang gue sayangkan di sini tuh tombol rednya di bagian sini, dan menurut gue itu kayaknya susah gitu. Kalau misalnya di bagian atas sini itu lumayan oke, tapi ini di sini kayaknya gue harus ngeraba-raba lagi gitu untuk tombol reg ini gitu. Kayaknya rada-rada kurang gitu. Jadi mungkin kalau tangannya kecil oke-oke aja, tapi menurut gua biasanya kebanyakan kamera tombol regnya itu minimal di sini atau enggak di atas. Jadi oke aja gitu buat digenggam gitu. Nah, kalau misalnya kualitas videonya, menurut gua kualitas video Canon ya begitu adanya gitu loh. Apalagi ini termasuknya udah 20 megapiksel ya, jadi oke lah. Terus yang gua suka dia karena ini kamera pocket ya, jadi kalau misalnya dinyalain tuh kayak gini. Nih, lihat ya. Nah, iya, layarnya maju, lensanya maju gitu. Nah, itu yang menurut gua suka, tapi gua sebenarnya agak riskan di sini. Di si bundaran ini ya, di bundaran ini si lensanya ini kayaknya gampang
Kalau misalnya lo orangnya teledor, bahaya banget untuk megang ini. Kenapa? Karena ini kalau misalnya lo tarik ke bawah atau ini, kayaknya motoriknya si lensa ini bakal hancur. Kenapa? Karena dia ringkih banget tuh, ringkih banget. Jadi lo harus super hati-hati kalau misalnya lo megang si penutup lensanya ini, karena dia itu untuk ngebukanya itu kan dia pakai motornya tuh maksudnya motorik dalam ini ya, jadi otomatis ngebuka gitu. Itu rada-rada riskan untuk dipegang-pegang. Next, kelebihannya menurut gua autofokusnya lumayan banget bro. Coba kita lihat videonya. Shootingan G7X dengan autofokusnya kita coba lihat. Dah. Oke, kita coba lihat. Dilihat. Kalau misalnya lo vlogging kan biasanya lo gini nih, tangan di sini, oke. Ya set. Ini gue pakai tripod sih ya sebenarnya. Kayak gini. Gimana menurut kalian? Lumayan cepat? Lumayan cepat atau biasa aja? Tuh. Kalau gue sih, kalau misalnya gue coba cepetin ya, set. Dia rada lama juga sih, lumayan. Tuh. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ini menarik, kalau misalnya gue sendiri ya, ini lumayan oke sih ya. Ini adalah contoh audio gue mungkin nggak sampai 1 meter, tapi setengah meter. Kalau misalnya ini noise-nya banyak, mungkin bisa jadi pertimbangan kalian untuk tidak membeli G7X. Tapi kalau misalnya noise-nya sedikit, mungkin kalian bisa beli ya. Semoga aja ini bermanfaat untuk kalian. Nah, gimana menurut kalian? Oke, worth it. Tapi kalau misalnya itu nggak jadi masalah untuk kalian ya beli aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya menurut gua sendiri itu akan menjadi masalah utama bagi gua, karena gua lebih suka yang ada jack untuk audionya. Kenapa? Karena kalau misalnya lo di tempat ramai yang nggak sunyi, istilahnya di apa ya, lagi tempat rame lah, pokoknya tempat rame banget. Kalau misalnya lo nggak pakai external mic, mungkin suara lo bakal kependem atau noise banget. Menurut gua, Canon G7X Mark II ini cukup lengkap karena dia punya Nah, dia punya flash internal yang lumayan lah istilahnya. Kalau misalnya kalian masih di outdoor, butuh foto untuk teman-teman kalian, lagi misalnya gue pengen foto dong di outdoor ya, dia punya flash internal yang kadang jarang dipakai, karena kalau misalnya kalian vlogging buat apa gitu. Nah, ada juga kekurangan G7X ini yang menurut gue, dia itu nggak punya hot shoe. Itu sayang banget menurut gue. Kenapa? Meskipun dia nggak punya external mic gitu, hot shoe itu penting banget menurut gue. Kenapa? Karena ya kalau misalnya gue pengen taruh di atasnya, kalau mungkin lo semua vlogging atau vlogger pengen taruh selain mic itu lighting misalnya, bisa aja lo taruh kamera. Kalau misalnya kayak gini kan nggak ada sama sekali, jadi lo harus beli grid lagi untuk naruh lighting lo. Ya nggak tahu gimana menurut lo. Oke, segitu aja video dari gua yakin video ini akan bermanfaat untuk kalian para vlogger pemula, dan kalian bisa menentukan beli atau enggak ya kamera G7X Mark II ini. Ya kalau misalnya kalian menerima kekurangan G7 Mark II ini ya nggak apa-apa istilahnya ya kan. Kalau misalnya kalian penasaran dengan video-video selanjutnya, gue akan merekomendasikan kalian kamera untuk YouTuber atau mungkin untuk vlogger-vlogger di luar sana yang pemula dengan harga yang sama tapi kualitasnya lebih. Tungguin video gue selanjutnya and have a nice day.